Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang teori persamaan lingkaran, ya, persamaan lingkaran dan cara mendapatkan sebuah bentuk umum dari persamaan lingkaran, bentuk baku, ya, bentuk umum atau bentuk baku dari persamaan lingkaran. Nah, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan lingkaran di sini, ya. Nah, lingkaran ini kita maksudkan ya, di sini ya, kita udah mengenal lingkaran itu dari SD ya. Waktu SD mungkin udah dipelajari. Nah, lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak eh, sama terhadap sebuah titik. Nah, terhadap sebuah titik yang dimaksud adalah titik pusat ya, sebuah titik ya. Ini adalah titik pusat, kita tulis titik pusat ya. Titik tertentu itu ada titik pusat dan kedudukan titik-titik. Jadi kalau kita lihat ini misalkan di sini ada titik pusat ya, titik pusat di sini nih. Titik pusat, kemudian ada himpunan titik-titik. Himpunan titik-titik ini nih. Saya bikin titik-titik kayak gini, titik-titik. Nah, titik-titik ini kalau dihitung jarak ke pusatnya itu jaraknya adalah sama ya, jarak sama. Dan berikutnya sebuah titik itu kan kita sebut dengan pusat lingkaran, dan berikutnya kita sebut bahwa jarak antara himpunan titik tersebut dengan pusat eh, lingkaran itu kita sebut dengan jari-jari ya. Nah, untuk kedudukan titik-titik yang membentuk persamaan lingkaran itu biasanya kita gunakan dua peubah ya, peubah X dan peubah Y. Nah, kemudian dalam lingkaran itu yang harus kita uh, pahami ya, yang harus kita siapkan adalah untuk membentuk persamaan lingkaran adalah ini ya. Apa? Pertama adalah pusatnya harus kita ketahui dan berapa panjang lingkaran, baru kita bisa menentukan persamaan lingkaran. Oke, kita akan lanjut ke berikutnya ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan sebuah persamaan lingkaran ya, persamaan lingkaran. Nah, saya coba tampilkan persamaan lingkaran adalah seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada lingkaran ya, ada lingkaran. Nah, kita akan menentukan persamaan lingkaran dengan pusatnya itu saya tentukan di titik A, B dan jari-jarinya adalah R. Nah, coba kalau kita lihat di sini ya, saya bikin sebuah lingkaran di sini ya. Kemudian taruhlah di sini ada pusat A, B, kemudian ada jari-jarinya R, kemudian berapa sih persamaan lingkaran. Nah, ingat, kita akan membentuk persamaan lingkaran, kita akan mulai dari triple Pythagoras ya. Jadi kalau misalkan di sini ada titik AX, kemudian nah ini adalah sebuah titik ya, titik pada lingkaran tersebut ya, titik P itu. Maka pada titik P itu kalau kita lihat dari A ke titik P aksen itu adalah proyeksi terhadap sumbu Y ya, yang ininya. Itu jaraknya adalah X min A. Kalau yang ini adalah Y min B. Nah, jadi kalau misalkan pada triple Pythagoras, maka bisa terjadi adalah seperti ini. X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, itu. Nah, dan ini kita sebut dengan persamaan lingkaran ya, persamaan lingkaran. Oke, ini kita sebut dengan persamaan lingkaran dengan kita tulis bahwa pusat itu ada di A, B dan jari-jari kita sebut dengan jari-jari kita sebut dengan R ya. Jadi kalau misalkan ada X min 3 kuadrat ditambah dengan Y min 4 kuadrat itu sama dengan 25 ya, 25, maka kita bisa tulis bahwa pusatnya ya, pusat dia ada di mana? Pusat ada di 3,4 ya. Dan jari-jari dia ada di
dengan jari-jarinya itu kan berarti R kuadratnya adalah 5 kuadrat atau sama dengan akar dari 25 atau kita dapat 5. Atau misalkan saya punya bentuk lagi bentuk seperti ini. X plus 2 kuadrat ditambah dengan Y plus 3 kuadrat sama dengan 5. Oke. Berarti kita bisa katakan bahwa pusat ada di mana? Pusatnya ada di min 2, min 3 dan jari-jari itu adalah akar 5. Oke, nah itu adalah mengidentifikasi persamaan lingkaran ya. Jadi modelnya seperti itu. Nah, kita akan lanjut pada cara menentukan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Oke, kita lanjut ke menentukan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Oke. Nah, bentuk umum persamaan lingkaran ditulis seperti ini ya. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, ABC itu harus bilangan real. Nah, proses mendapatkan ini seperti apa ya? Nah, berasal dari persamaan lingkaran yang sudah kita temukan pada sebelumnya ya. Jadi ya kita kan tadi membahas bahwa persamaan lingkaran itu seperti ini bentuknya, X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Kalau misalkan kita coba proseskan ya, kita proses ya, bahwa tadi itu kan kita sebut bahwa pusatnya itu ada di A, B, sementara R itu adalah jari-jari. Oke. Kalau saya uraikan ya, ini kita tulis jadi seperti ini. X kuadrat dikurangi dengan 2AX ditambah dengan A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi dengan 2BY ditambah dengan B kuadrat. Nah, sama dengan R kuadrat ya, R kuadrat sama dengan R kuadrat, atau boleh kita tulis jadi bentuknya seperti ini, X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi dengan 2AX dikurangi dengan 2BY ditambah dengan A kuadrat ditambah dengan B R kuadrat dikurangi dengan ditambah B kuadrat dikurangi dengan R kuadrat itu sama dengan 0. Oke. Atau boleh kita singkat adalah modelnya seperti ini ya. X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan BY ditambah dengan C. Oke, jadi ada pemisalan A, B, C. Oke. Nah, pemisalan ABC itu jadi boleh kita tulis seperti ini ya. Jadi akhirnya kita dapatkan bahwa A itu untuk memisalkan apa? Untuk memisalkan min 2A kecil ya. Atau kita dapatkan A itu kita dapat min A per 2. Oke. Sementara B itu untuk memisalkan min 2B kecil. Berarti kita dapatkan bahwa nilai B ya, nilai B itu sama dengan min B per 2. Oke. Nah, sementara C itu untuk memisalkan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi R kuadrat. Sehingga kita dapatkan bahwa R kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi dengan C. Oke. Nah, kita ubah bahwa R sama dengan akar dari ya, karena A-nya itu udah diketahui min A per 2, berarti kita tulis seperti ini. A kuadrat per 4 ditambah dengan B kuadrat per 4 ya, dikurangi dengan C. Nah, jadi kita dapatkan bahwa jari-jarinya adalah seperti ini ya, jari-jari yang ini nih, ini jari-jarinya pada bentuk umum jari-jari ya, jari-jari
pada bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, sementara pusatnya gimana gitu ya? Pusatnya berarti kita dapat gini. Pusat itu kan tadi kita tulis apa? A, B ya. A, B. A, B. Atau boleh kita ganti jadi min A per 2, min B per 2. Ini adalah pusatnya. Oke. Nah, nanti kita lihat contoh-contoh untuk mendefinisikan pusat dan jari-jari pada persamaan lingkaran. Nah, silahkan diamati dulu.